Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas mengenai cara fokus saat belajar dan kerja. Jadi bagi kamu yang susah fokus saat belajar atau kerja dan suka terbagi konsentrasinya, kamu bisa simak video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe sehingga kamu mendapatkan tips-tips belajar, kerja, programming, desain grafis, dan edit video. Nah, sebenarnya gimana sih cara fokusnya? Ini yang menurut Mimin dan kami yang bisa kamu terapkan secara langsung bahkan hari ini juga. Jadi yang pertama itu kamu harus tahu dulu niat atau ya why kamu, kenapa kamu belajar dan bekerja saat ini. Jadi kalau kamu belum tahu, sebenarnya itu agak susah untuk fokus. Kenapa? Ya kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu kejar dari result yang kamu dapatkan dari hasil belajar atau hasil kerja ini. Contohnya, misalnya kamu sedang belajar pemrograman. Nah, tapi kamu nggak tahu tujuannya belajar pemrogramannya. Nah, itu agak susah fokusnya. Di dalam artian ya kalau ada distraksi sedikit langsung pindah. Tapi kalau kamu tahu fokus kamu misalnya mau belajar pemrograman untuk kerja atau bikin bisnis yang visinya seperti ini. Nah, udah tahu niatnya, why-nya udah tahu dan how-nya juga udah tahu. Nah, itu agak lebih mudah. Tinggal yang di dua bawahnya itu tinggal ada lagi tips-tips lainnya untuk memperkuat aja. Tapi ini yang paling utama. Jadi kalau kamu nggak tahu niat dan why-nya itu agak susah. Baik kamu belajar atau bekerja, misalnya bekerja di perusahaan A. Nah itu why-nya juga kamu harus tahu. Kalau misalnya secara finansial, ya emang apa kejar finansial aja atau ada yang lain. Itu harus tahu sih kenapa kamu kerja atau belajar saat ini. Nah ini contohnya ada juga quote dari Simon Sinek, ini salah satu ya orang yang terkenal di dalam bidang leadership. Jadi katanya tuh orang-orang tuh beli atau termotivasi karena apa yang karena kamu lakukan, bukan apa yang sedang kamu lakukan. Ini kalau kalau dalam perusahaan sih katanya orang-orang tuh beli itu karena bukan apa yang kamu jual, tapi kenapa kamu jual hal tersebut. Nah ini juga sebenarnya bukan untuk barang yang dijual aja sih, untuk memotivasi diri sendiri juga kayak gitu. Jadi kamu tuh tidak termotivasi sebenarnya karena dengan apa yang sedang kamu lakukan, tapi kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ya ini sebenarnya ada sainsnya, nanti kalau misalnya pengen lebih tahu, bisa komen aja di bawah, nanti kita bahas deh. Yang kedua, coba hilangkan distraksi. Nah ini juga sangat penting banget, jadi banyak banget sekarang sosial media, notifikasi, email, dan lain sebagainya. Coba selama kamu belajar dan fokus, tentukan di suatu waktu kamu tidak buka hal tersebut. Misalkan setiap sejam atau setiap 30 menit nggak buka hal tersebut. Ya kecuali kamu kerjanya mungkin harus pakai sosial media, itu beda cerita. Tapi kalau kamu kerjanya nggak harus dan belajarnya pakai sosial media, ya ini ditutup aja, di closing, notifnya dimatikan, di silent, dan lain sebagainya. Kenapa ini bahaya banget? Karena bisa kalau di dalam ya satu topik brand itu namanya pattern interrupt. Nah itu gitu deh, bisa menghilangkan sebenarnya konsentrasi kamu karena ada distraksi sebelumnya gitu. Tapi pasti nanya, terus gimana mas, apa kita emang nggak boleh buka sosial media atau hal distraksi lainnya? Sebenarnya sih boleh. Nah itu ini yang ketiga, jadi yang boleh aja tapi kamu jadwalkan. Misalnya kayak tadi saya bilang, kamu setiap 30 menit atau 1 jam itu udah dijadwalkan kerja 30 menitnya lihat sosial media. Misalnya kalau nggak bisa ya harus melihat. Kadang-kadang yang sudah adiksi kan harus melihat terus-terusan tuh. Ya dijadwalkan jam 1 saya harus kerja ini dan harus resultnya ini, dan kalau udah selesai saya boleh buka sosial media atau boleh main game yang pokoknya yang distraksi, tapi harus dijadwalkan dan tertulis. Nah ini penting banget menjadwalkan pekerjaan kamu atau yang hasil belajar kamu. Kamu kalau tahu juga sebenarnya semakin orang tuh makin sukses itu jadwalnya itu biasanya semakin jelas gitu. Nah itu bukan karena tanpa alasan, itu karena ya mereka mau fokus di satu waktu. Jadi mereka itu nggak bisa fokus terhadap dua hal di satu waktu. Makanya mereka bikin jadwal serinci mungkin. Nah ini baiknya ada tiga, satu rincian sebaik mungkin, action list, dan fokus pada hasil. Ini contohnya, ini bisa kamu tulis di mana aja, bisa di WA, bisa di Excel, bisa di Trello, dan lain sebagainya. Ini contoh nih, misalnya kamu hari ini harus mengerjakan hal ini. Nah ini harus jelas. Ini sebenarnya kurang jelas sih. Jadi belajar pemrograman bab 1. Nah ini harus jelas, jangan hanya pemrograman gitu aja, atau belajar pemrograman harus jelas, kamu harus belajar pemrograman yang sampai mana, dan kalau lebih bagus lagi, waktunya sampai kapan. Nah ini harus ditulis. Kedua, ya kerjakan proyek web sampai fitur login. Nah ini ketiga, pokoknya harus jelas lah.
lebih jelas lagi sebenarnya bisa sampai ada waktunya dan resultnya harus apa yang dikejar. Nah itu lebih bagus lagi. Terus kalau mau sampai lengkap, misalnya kalau di jam segini kamu harus boleh main, boleh enggak, kumpul sama keluarga dan lain sebagainya, itu lebih bagus lagi. Tapi minimal itu harus terdokumentasi setiap harinya sebaiknya kamu ngapain. Kenapa? Kalau ini nggak ada, nanti ya misalnya kamu di akhir tahun atau di akhir bulan tuh nggak merasa ada asif dari belajarnya atau bahkan pekerjanya, ya kamu bisa tracking lagi misalnya yang kamu kerjain setiap hari itu apa gitu loh. Kalau misalnya ya nggak ada nyambungnya emang nggak ada shiftnya, tapi kalau udah kamu belajar terus-terusan terus nggak ada resultnya, berarti ininya yang salah gitu loh. Berarti kamu harus cari cari dari hal lain. Contohnya why kamu tadi untuk cari kerja gitu, kamu udah belajar terus-terusan terus kok nggak, ininya udah kamu pelajarin semua selesai tapi nggak dapat gitu. Berarti ada yang mungkin kurang cara belajarnya dan lain sebagainya. Nah itu sih ya, itu tadi ini saya juga lupa bilang harus dijadwalkan. Kenapa tadi? Karena manusia itu otaknya nggak bisa terdistraksi dan nggak bisa multitasking. Jadi kalau setahu Mimin sih sampai saat ini sih risetnya seperti itu. Saya nggak tahu sih kalau misalnya ada nemu hal lain, bisa tanya di kolom komentar. Ya manusia itu hanya bisa mengerjakan satu action secara penuh, itu tidak bisa multitasking. Jadi kalau misalnya kamu lagi kerja, misalnya lagi nulis dokumen, ya kamu nulis dokumen aja. Lagi WA ngobrol sama orang, ngobrol WA aja, nggak bisa kamu ambil nulis dokumen ngecek WA. Mungkin kelihatannya kok ada orang bisa, sebenarnya nggak bisa juga. Kalau kamu lihat tuh rinciannya itu dia pasti menit ini atau detik ini fokusnya ke sini, detik ini fokusnya ke sini, nggak bisa dalam satu waktu dia paralel. Mungkin beda dengan komputer ya. Kalau manusia itu dia harus fokus sampai riset sampai saat ini dan yang ingin rasakan sih. Nah itu sih, jadi ada 3 tadi untuk gimana biar fokus saat belajar. Yang pertama adalah niat kamu, pastikan kamu sudah tahu why dan niat kamu. Kedua, pastikan kamu menghilangkan distraksi yang ada di sekitar kamu, itu bukan hanya sosial media ya, misalnya ya teman dan lain sebagainya, kasih tahu dulu bentar saya lagi kerja atau saya lagi belajar dan lain sebagainya. Dan ketiga, jadwalkan aktivitas kamu. Nah, jika kamu rasa ada pertanyaan mengenai hal ini, bisa tanya di kolom komentar. Dan jika rasa kamu video ini bermanfaat, bisa share video ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.